Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel sama Awe Adventure. Masih sama gua Awe dan sama sahabat gua Epe. Bang Epe. Udah sehat dia. Alhamdulillah bang, sehat gua. Oke teman-teman, malam ini kita kedatangan adik gua punya adik namanya Putri. Bukan adik kandung, cuman adik organisasi. Dari Buanagiri ya. Jadi Putri ini punya satu kisah sih ya, cerita yang kebetulan dilakuin sama gue juga ya Put ya. Iya. Kebetulan kejadiannya itu tahun 2015 kalau nggak salah ya. Pada satu event bang, event pengambilan badge Sispala betul. Oke, nanti biar lebih enak, gue kan tektok ceritanya sama Putri karena berat buat Putri untuk menceritakan hal ini. Jujur bang, gue juga udah minta ke dia bahwa Putri keberatan gak nih buat cerita. Kalau memang keberatan, ya gue nggak akan cerita. Putri bilang ke gue WhatsApp malam, abang aja yang ceritain nggak apa-apa. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman selama narasumbernya atau yang mengalaminya bersedia, ya baiknya ikut gitu kan. Lagi iklan. Nah udah gitu kan, udah ngomong gitu Putri bersedia. Nah, terus kita kan teks malam tuh, belum ke-upload. Tadi Putri japri lagi, bang malam ini Putri bisa. Wah ya udah deh. Jadi yang tag gue semalam mending gak usah gue pakai gitu kan. Kebetulan pas ada Putrinya gitu. Mendingan ada Putrinya. Gitu. Ya teman-teman, nanti kita denger aja kisah lengkapnya nih dari Putri itu apa sih gitu kan. Dengar dulu nih ya. Iya, Lo nggak merinding. Gue gak saking gue. Ya pokoknya ini cerita bukan dari satu orang Putri aja, tapi nanti ada dari guanya juga gitu. Oke, sebelum lu dengerin cerita, jangan lupa yang belum support channel sama Awe Adventure. Lagi-lagi ya, support channel sama Awe Adventure. Caranya gampang banget, klik subscribe di tombol YouTube kalian itu, klik loncengnya biar kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru dari sama Awe Adventure. Kalau kalian berkenan, tolong share juga videonya. Kalau kalian punya saran dan kritik, boleh juga kalian tulis di kolom komentar. Jangan ditahan kalau mau komen ya. Jangan ditahan. Kita terima semua komentar apapun itu yang baik dan buruk. Ya, buat semuanya buat kebaikan sama Awe Adventure. Satu lagi info buat teman-teman sama Awe Adventure yang mau gabung di forum komunikasi teman jalan sama Awe, sudah ada grup WA-nya bang. Ya bang. Nanti grup WA-nya juga linknya gue taruh di deskripsi. Buat teman-teman yang mau gabung silakan klik biar join sama teman-teman yang lain. Per hari ini udah sekitar 155 sekian 5 ini ya. Orang. Cukup banyak juga ya bang. Lumayan alhamdulillah. Jadi itu adalah forum komunikasi, forum silaturahmi. Enggak semua pendaki gunung enggak. Banyak juga teman-teman yang baru mau coba atau pengen tahu informasi ya. Itu aja sih. Baik teman-teman. Kita boleh mulai ya, Put. Siap. Siap. Ya Put, silakan Put. Perkenalkan dirinya dulu, terus boleh mulai cerita. Oke, perkenalkan nama saya Putri dari Bekasi. dari Bekasi. Ya sesuai yang tadi Bang Awe bilang ya, adik dari Sispala. Iya. Sispala. Kebetulan waktu November, kalau nggak salah November 2015 kita untuk pengambilan bed ya bang, itu ke Gunung Gede Pangrango niatnya itu. Terus ya dari awal perjalanan kita cukup aman-aman ya bang, nggak ada apa-apa ya. Semuanya dilakukan dengan berdoa sampai akhirnya ya kejadian aneh bang dirasain itu. Putri ngerasa pertama kali aneh di mana? Di air terjun yang air panas itu. Lagi-lagi di situ bang. Iya. Pemandangan ya. Shelter pemandangan. Ya, sebelum air panas, shelter pemandangan. Jadi hanya ngelihat atau gimana? Ngelihat sih enggak ya bang, tapi ngerasain mulai aneh aja dari situ. Soalnya kan waktu itu kita sempat istirahat lumayan lama juga tuh. Iya, di situ lama, di pemandangan lama. Itu cukup lama. Udah. Terus dari situ tuh kita lanjut perjalanan lah. Itu kita start lumayan lama ya Put ya. Maksudnya starting itu jam 6 pagi ya. Iya. Dari Mangidi itu, dari Cibodas jam 6 pagi sampai ke Kandang Badak kita jam 2
Jam 12. jam 12 Jam 12. lewat. Iya, jam 12 lewat antara jam 12 sama siang, Bang. Siang. Siang. Jam 6 pagi. Cepat lah, cepat. Masih cepat juga sekitar 6 sampai 7 jam lah kita sampai. Ya. Terus ya biasalah diriin flying camp, diriin tenda segala macam, masak, isi, makan. Terus plannya itu pendakian ke Puncak Gede. Puncak Gede. Rencananya besok kita Puncak Gede naik terus turun. Besok paginya kita rencana mau naik ke Pangrango. Nah, kenapa kita 2 gunung? Karena ada syarat pengambilan bed untuk Sispala buat jadi anggota penuh. RT itu ya. Dia di ART, di anggaran dasar anggaran rumah tangga, itu syaratnya adalah melakukan ekspedisi atau pendakian gunung minimal 2 gunung sekaligus gitu kan. Tuh. Jadi Gede Pangrango adalah tujuan untuk pengambilan. Oke, singkat cerita, jalan kita jam 3 Put ya. Jam 3 setengah 4 lah ya. Habis Iya. makan persis. Iya, Ya. habis makan itu. Habis makan jalan nih kita, Bang. Lancar. Sampailah tanjakan Setan. Nah, tanjakan Setan nih. Apa yang Putri lihat? Ada cewek cantik banget Bang gitu. Cantik banget. Kalau misalnya dibayangin sampai detik ini pun masih merinding ya Bang. Kayak dia tiba-tiba langsung datang terus bawaan tuh kayak mau nangis aja gitu. Berat ya. Iya, berat banget. Terus juga sebelum yang tanjakan Setan itu loh Bang, yang pertama tadi diceritakan. Ada 2 orang. Oh iya, 2 betul. orang itu. Jadi kita sebelum nyampe tanjakan Setan kira-kira sekitar 100 meter Lewat Kamang Badak berarti ya. setelah Iya. Kamang Badak. Itu kita ketemu 2 orang. Kebetulan nih gue sama Putri nggak jauh nih jaraknya nih, nggak Iya. jauh jaraknya. Jauh jarak. Oh iya, lupa apa yang ngomong. Kita tuh berapa orang sih? Banyak lah pokoknya, belasan orang lah ya. Iya, banyak banget itu. Jadi Terus satu angkatan sama Putri lah. iya. Ketemu 2 orang nih Bang. Ketemu 2 orang. Ya gue biasa nanya, Bang di atas rame, karena kita posisi udah sore naik nih. Iya. Sore banget Sore, ya. udah sore lah gitu. Jadi berarti kayaknya jarang lah di puncak jam-jam maghrib gitu kan. Betul. Ah, Iya, udah. betul. Terus dia cuma bilang rame, masih banyak kok orang gitu. Ya wes, thank you Bang, kan gue cuma bilang gitu. Nah si Putri nih, dia nggak tahu kenapa dia habis gue ngomong kayak gitu, dia orang itu lewat papasan, baru beberapa langkah lah Putri nengok, itu udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Udah Itu anak nggak berdua ada. udah nggak ada. Nggak ada. Putri bilang, Bang orang itu mana ya? Gue nengok, kemana? Ya udah lah Put, biarin aja. Gue gituin. Ya, jadi obat Iya. sudah papasan, sudah gue tanya, gue tanya di atas rame atau enggak, dia jawab bilang masih rame, orang itu lewat papasan sama gue setelah beberapa meter, dan Putri nengok ke belakang orang itu udah nggak ada. Terus ya udahlah Put, biarin aja cuekin. Kebetulan gue juga nggak ngeh lah gitu. Udah naik, tanjakan rantai nih, tanjakan Setan. Putri ngeliat sosok perempuan yang cantik banget Bang. Secara visual gitu. Iya. Bukan bayangan-bayangan. Enggak. Itu benar-benar ya nampak kayak kita manusia gitu ya Bang. Terus juga cuma anehnya kok pakai kebaya. Yang aku lihat sih kebaya ya, dia kebaya hijau. Hijaunya tuh hijau jarang lah dipakai sama orang gitu. Cantik, pokoknya cantik banget. Terus nggak lama kita jalan ya Bang dari tanjakan Setan itu. Nah aku merasa kayak nginjak sesuatu, nggak tahu itu apa, pokoknya nginjak ya. Mulai dari situ pusing, kepala mulai nggak enak badan ya, tiba-tiba mual, ngeluarin lah sesuatu itu yang habis dimakan, keluarin. Terus Bang Awi juga sempat nanya ya, itu Putri kenapa, sehat di belakang. Yang lain udah pada iniin aku ya, takutnya kenapa-napa gitu. Terus aku kuatin diri, kuat dah, lagian juga kan sedikit lagi. Bang Awi tetap menyemangatin, ayo dikit lagi udah. Dan nggak lama kita udah mau maghrib ya Bang, sampai puncak itu, sampai puncak. Dan setelah sampai puncak ya, singkat cerita, itu teman ada yang negor, Put mata lu kenapa merah? Gak tahu,
coba lu bacain ayat kursi, bacain bang ayat kursi sampai tangan dia nempel ke mata tuh. Ya udah dari situ udah nggak inget apa-apa, udah ngeblank. Terus juga ngerasa sih angkatan sendiri tuh ada ngomong, Put ayo turun, nggak mau jawab, nggak mau, tempat gue di sini gitu. Bang Awe tuh langsung panik ya bang, posisi di situ ya panik. Beberapa senior juga ada yang ikut ya, Bang cek Karis ikut. Bang Omfet kalau nggak salah. Bang Omfet juga ikut. Pokoknya udah mulai pada panik lah di situ, buru-buru turun, tetap aja enggak, tempat gua di sini, lu pada ngapain? Gak kencang kok, suaranya gak kencang. Sadar nggak sadar sih Bar, iya, tapi ngerasa ngomong kayak gitu, cuman di dalam hati kayak kok gue tiba-tiba ngomong gini, padahal dari mulut tuh nggak pengen ngomong kayak gitu, kayak teman narik, ayo Put, ayo turun, enggak, tarikan sebelah situ kayak kenceng banget gitu, ya tahu. Ya udah dari situ udah mulai ngeblank, sampai sekarang mau ceritain kayak gitu tuh gemeteran banget Mbak, ngerasa dia tuh kayak ayo lu kesini, ikut sini gitu. Duh, ngerasa dia ada di sini. Dia ada di sini, ngerasa nih. Gua ada di sini. Bang Gali, tolong cek. Gue gak takut kalau Putri natap gue nih. Bang Gali tolong cek. Sorry bang. Sorry bang. Ini kalau mungkin abang kan juga baru pertama kali ya ketemu Putri, pasti aneh tatapannya. Jadi ini kayak udah bawaan juga sih bang, bawaan. Ya Putri nggak tahu dari keluarga ada silsilah atau apa gitu, cuman ngerasa ini mata Putri itu kayak mata ular gitu. Merasanya. Iya, ngerasanya kayak mata ular gitu. Jadi kalau orang yang mungkin bisa ngelihat gitu, mata lu jangan kayak gitu banget, sangkanya tuh lu nyinisin semua orang, padahal enggak bang gitu. Emang dasarnya sudah begitu. Iya, emang dasarnya udah gitu. Udah tahu-tahu balik lagi ke cerita tuh, tahu-tahu udah di dalam tenda, nggak inget. Ya nggak inget apa-apa itu bang. Jadi gitu teman-teman, tadi Putri bilang itu dia melihat sesuatu atau perempuan cantik pakai kebaya warna hijau. Sorry ya Put ya, Iya. maksudnya gue sebut lagi. Iya. Setelah melihat perempuan itu, dia menginjak sesuatu, terus ya sudah mulai aneh lah. Gue nggak tahu kenapa bang, pas kebetulan saat itu gue dikasih sesuatu yang mungkin ya, udah lu bisa lihat deh gitu, ibaratnya kasarnya gitu bang. Emang dari dulu gue kadang-kadang gitu, kadang-kadang lihat teman, kadang-kadang enggak, kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Nah, ya. Kenapa? Mut-mutan Jadi mut-mutan, jadi bisa melihatnya mut-mutan gitu kan. Jadi yang gue lihat, yang si Putri lihat, gue pun lihat gitu kan. Yang si Putri ngerasa injak, dia nggak tahu yang dia injak. Betul. Tapi gue lihat, jadi Putri itu bukan nginjak sebetulnya, tapi nendang anak kecil. Ada 2 anak kecil di situ. Oke bang, pantes ngerasa itu kayak nendang bola. Ya. Jadi si anak itu, ya Allah, ini apa sih? Bener-bener. Jadi si anak kecil itu mulai keinget tangan gue nih. dia menempatkan dirinya itu di depan kakinya Putri, kanan dan kiri. Jadi Betul. Putri itu jalan harus beserta, ya bukan nendang sih namanya, nempel di kaki tuh, berasa harus ngangkat tuh anak itu gitu. Bener. Makanya di situ gue tegur, Putri baik-baik aja, turun aja deh Put, gitu kan, mendingan turun. Nah, terus karena mereka itu satu angkatan dan baru pertama kali naik gunung setelah resmi dilantik, jiwa korsanya masih tinggi Pak. Jangan gitu Bang, turun satu, turun semua, naik semua, gitu ya. semua gitu. Ya, kayak gitu lah Bang. Ya kalau gue pikir nih makhluk masih nggak rese-rese amat. Iya. Si sosok perempuan nggak ada, gue hanya melihat tuh anak. Iya, soalnya jalan ke puncak pun itu bang. Oh iya. Gangguan apa ya? Ya soalnya pas lagi jalan ke arah puncak itu pun ngerasa badan cukup berat,
kaki kayak nyeret gitu, terus kok nggak nyampe bang, kok nggak nyampe padahal teman yang lain udah di depan, Putri kayak masih di situ aja ya bang, kayak paling belakang gitu. Berasa. Lanjut lagi, si anak-anak kecil itu terus ya jarak sekitar setengah jam perjalanan masih dia di situ. Habis itu tahu ketawa, lari-lari, lompat-lompat, hilang masuk ke sisi lereng kanan pendakian, berarti mau ke arah Pangrango ya, ke arah Pangrango ya itu. Arah Kandang Badak lagi, cuman ke arah kanan gitu ke bawah. Nah, pas lepas itu gue kan ngelihat ke anak-anak gitu ya, dia istirahat. Habis dia istirahat, terus sosok perempuan baju hijau datang lagi. Set. Dan itu nggak cuman dilihat sama Putri, tapi Putri mungkin nggak bisa lihat, tapi dia nempel sama Putri, tapi tidak masuk ya, dalam artian perempuan itu nggak masuk ke dalam diri Putri, tapi dia hanya ngegendong lah, tetap nempel gitu, nempel di badan Putri, nempel, tapi nggak bisa masuk. Gue nggak tahu maksudnya dia mau masuk ataukah karena nggak bisa, ataukah emang dia hanya pengen begitu aja gitu. Terus singkat cerita, lanjutin terus jalan ke puncak, karena emang anak-anak lagi pada semangatnya. Kondisi sampai puncak Geger aja bang, kondisi udah mulai badai gitu, angin gede, gerimis gitu kan. Lanjut nggak? Siap bang, lanjut. Gue suruh adik gue juga yang udah agak senior kan, si Karis, cek atas, lihat ke atas aman nggak. Jadi si Karis tuh naik dulu nih ke atas, ngecek aman bang, turun aman bang, kita naik lah. Nah, naik ke atas ada warung ya Put. Iya. Kita duduk di warung, pokoknya ya anak-anak yang junior pada di dalam warung, yang agak-agak tua masih di luar karena nggak muat nih, warungnya kecil. Nah tiba-tiba Reski ya ngomong gitu, gue nggak denger Reski ngomong kayak gitu sama si Putri di dalam itu, mata lo merah segala macem. Tapi Reski keluar lihat Putri, matanya aneh, gitu kan. Di saat itu bang, gue baru memperhatikan mukanya. Di saat itu gue bener-bener baru memperhatikan mukanya Putri. Gue bilang nih, ya gue tahu Putri gitu kan, Putri cantik. Tapi ditambah auranya dia itu, si sosok itu bang, gue rasa kalau diajarin sama Putri Indonesia juga lewat lah Putri Indonesia. Beneran bang, cantik, bercahaya, cantik banget. Karena dia berada persis di sebelahnya Putri itu persis. Cuman gue nggak mungkin ngomong kayak gitu, ada anak yang gitu. sama gitu ya, pakaian kebaya apa sih? Kebaya hijau. Kebaya hijau. Jadi kebaya hijau masih tetap di situ. Oke, waktu itu Putri itu ngelihat duluan bro. Jadi si Putri tuh ya ngelihat gue tuh tatapannya gini nih bang, senyum sih, gimana sih? Senyumnya begitu bang, senyum nggak tahu banget pokoknya senyum. Wah gimana sih, kalau mungkin nonton film horor ngeliat setan ketawa, ya kayak gitulah gitu modelnya, bukan ketawa itu ya, tapi senyuman hantu-hantu yang ada di film-film mungkin kayak gitu, mungkin ya, mirip kayak gitu. Jadi senyum tapi nakutin di Gunung Kula ya? Iya, dan gue pengen ngomong bingung. Di situ adik-adikan gue semua, dan gue yang paling tua di situ. Gue yang paling tua di situ. Jangan sampai gue ngomong kayak gini nih, bocah semuanya belasan orang pada kalut, kacau kan. Ya sudah, kalau itu turun. Habis maghrib turun. Nah, turun masih mau dia turun. Begitu nyampe puncak Geger mau masuk vegetasi, mulai. Udah pada turun aja. Gue di sini aja. Gitu. Iya. Tadi persis yang kayak Putri sampein itu terjadi di vegetasi puncak Geger. Dan dia nggak tahu dia udah sadar atau enggak, tapi udah selalu begitu. Udah gue di sini aja, turun Put. Enggak, udah sini aja, lu pada turun aja, kayak gitu. Iya. Gue mulai senewan, mulai marah. Turun nggak? Udah, Jaki gendong. Gue suruh gitu. Dia alasannya capek. Alasannya pokoknya udah nggak kuat jalan. Alasan segala macam alasan biar dia bisa bertahan di situ. Gue suruh Jaki kebetulan badannya agak sterek ya Put ya. Nggak kuat lah. Jaki itu satu angkatan sama Putri. Digendong lah sama Jaki. Cuman pas mau gendong dia bawa keril kan. Gue bawa keril bang, udah keril sini. Jadi keril gue yang bawa, dia gendong Jaki. Digendong sama Jaki. Jaki jalan 10 meter, Bang Awe, maaf bang, gak kuat, berat banget ini. Putri kecil,
Ya, teman-teman tahu lah, bisa memperkirakan bahwa Putri ini kilo paling 45 kilo lah beratnya kan gitu. Tapi berasa berat banget apa si Jaki. Ya gue lihat pasti berat lah gitu kan. Karena yang digendong sama Jaki bukan satu, tapi dua. Betul. Gitu kan. Ya udah, terus yaudah Jak gantian. Gue gendong dia tuh sambil ngomel-ngomel, udah turun lu. Iya. Enggak bang, sih turun lah. Jadi gue bilang turun tuh bukan buat dia, tapi buat si perempuan cantik ini gitu kan. Turun lu. Yang lain nganggapnya lu marahin Putri mungkin. Makanya gue menggunakan bahasa turun, karena Putri bilangnya gue maunya di sini bang, Putri maunya di sini nggak mau turun. Jadi biar gue menyampaikannya biar mereka nggak panik, gue sampaikan dengan bahasa yang kira-kira gue ngomelin Putri lah gitu. Turun lu. Cuman turunnya gue tuh sebenarnya bukan buat Putri tapi buat si perempuan ini. Iya. Akhirnya gue terus bergantian sama si Jaki, 2 atau 3 kali gantian gendong Jaki, gendong gue, gendong. Ada beberapa abang-abang juga bang yang gendong Putri itu kalau nggak salah. Kalau Mas Si Raffi Raffi sama... gendong. Ya pokoknya bergantian deh. Gantian itu. Nah, sampai di satu titik sebelum tanjakan setan turun, gue ngomel, dia berhenti nggak mau jalan, gue marah-marah, keluar nggak lo? Gue bilang kayak gitu, dia bangun, dia lari bang. Putri nggak tahu dia lari. Lu tahu kan namanya jalur puncak gede kayak apa rapetnya, terjalnya kayak apa, kemiringannya kayak apa, tinggi segala ya. batu kerikil. Dia lari di malam hari tanpa senter. Dan lo bayangin dia nggak nabrak sekalipun atau nyerempet apapun, nggak jatuh, nggak nabrak, nggak kesandung, nggak lari kenceng. Gue dengan terpaksa ngejar dia dong. Ya tapi senormal-normalnya gue lari malam-malam di gunung, kayak apa cepet. Brengsek motor. Ya, jadi senormal-normalnya gue lari di gunung ya. Ya gitu. Jadi senormal-normalnya gue lari di gunung itu nggak kekejar bang, nggak kekejar sampai gue ngelihat ada headlamp, ada senter di bawah, ada dua headlamp. Gue kejar, tunggu put, awas jatuh, gue selalu teriak kayak gitu. Cuman dia lari kayak orang nggak peduli gitu, dan gue salut, gue pengen bisa kayak gitu bang. Jadi gue nggak butuh headlamp, gue lari aja nggak nabrak kan gitu. Tapi alhamdulillah gue nggak sandung, nggak ketabrak juga, cuman agak pelan dibanding Putri tadi. Gue nggak bisa ngejar dia. Pas gue lihat ada headlamp, gue teriak Buge, begituin kan. Ternyata di bawah nyaut, ya Buge, Wira di sini. Teriak Wira, ternyata di bawah headlamp. Gue langsung teriak, Wir itu Putri lari ke arah lo, tangkap. Putri lari ke arah lo, tangkap. Mana bang? Nggak ada, kata si Wira gitu kan. Ya nggak kelihatan orang nggak pakai headlamp. Ternyata gue nyampe si Putri udah ngelewatin si Wira. Wira tuh sama si Ompet sama siapa gue lupa. Golek. Itu Putri juga ingat bang, ya nggak ingat lah pokoknya ya bang. Di situ ada ada 2 orang tapi Putri hantam. Iya pokoknya dilewatin gitu aja ya benar. Dan akhirnya si Wira ngejar sama si Golek. Tetap gue ngejar. Nah Wira sama Golek kelewat sama gue. Sampai jauh lagi tuh Wira sama si Golek tuh udah nggak bisa ngejar gue sama Putri lagi. Dan alhamdulillah Putri sampai di campsite. Iya. Sampai di campsite. Nah kejadian ini lebih banyak gue yang tahu dibanding Putri karena Putri tidak sadar. Betul. Putri tidak sadar. Putri gue masukin tenda, gue taruh di pojok kiri, tenda ukuran Magnum 4 kalau nggak salah. Iya. Magnum 4 di Kanang Badak. Dia tidur di situ kedinginan. Gue pikir hipo kan, wah ini kecapean kali, hipo lapar. Diminumin energen ya, panas, iklan tuh energen. Pokoknya minuman lah hangat, dia muntah. Kan ganti baju kan, tempat ganti baju juga itu digantiin kalau nggak salah sama Valen, digantiin sama siapa, sama Reski sama Valen juga digantiin. Udah tuh bang. Ya pokoknya digantiin baju lah gitu.
Terus malam-malam ya pokoknya masih kayak gitu menggigil. Dibilang hipo, tapi aneh, bukan hipo bang. Maksudnya ya gue beberapa kali lah ngeliat orang hipo gitu, ya gue tahu maksudnya jenisnya, terus gejala-gejalanya gitu. Ini bukan kayak orang hipo, ya normal aja, cuman menggigil tapi seperti merintih, tapi mukanya senyum. Yang aneh gitu ya. Muka itu nggak berubah, cantiknya masih begitu bang, masih berkilau gitu, masih berkilau mukanya, Gitu. shining banget lah gitu kan. Kalau kata orang sekarang mah glowing banget gitu. Nah itu biarin tidur. Akhirnya cewek-cewek tuh teman-temannya dia sini temenin, nggak ada yang berani. Akhirnya ada si Oji, bang Oji. Nah Oji Ji temenin gue di dalam, gue tenda, pintu dibuka, anak-anak di depan tenda. Terus dia bangun. Sorry, itu alasan cewek-cewek yang lain teman-teman lu nggak ada yang berani tuh? Takut. Anak-anak baru, anak-anak SMA kelas 1 bang. Kelas 2. Kelas 2 ya? Kelas 2. Ban baru pertama kali naik gunung. Takut. Udah beraninya karena takut, udah takut ngeliat kondisi Putri gitu aja. Iya. Gitu. Nah terus ya dia pikir juga ada abang-abangan nih yang lebih ngerti, jadi udah biarin abang aja kan gitu. Udah habis kayak gitu, si Putri tuh terus menggigil kayak gitu, temen mukanya senyum. Pokoknya orang rintih, orang nangis, kesakitan, semuanya ada di situ, tapi dengan muka senyum. Nah jam berapa gue nggak tahu, dia minta keluar. Harusnya dia ingat nih, dia minta keluar. Ya Put, ingat kan? Ingat. Kamu minta keluar. Iya. Itu ingat banget, keadaan badan tiba-tiba kayak nggak merasa pegel gitu kan, biasanya kalau sakit pegel gitu ya bang Atap. Ini badan benar-benar kayak fit, enak banget. Terus tiba-tiba buka sleeping bag, langsung Bang Awe langsung ngejegat, mau kemana? Mau keluar bang, ada yang ngajak. Ada yang ngajak depan tenda itu. Jadi posisi juga udah tinggal buka lah gitu, buka sleeping tenda, udah pokoknya orang itu udah di depan tenda. Ya ternyata si cewek itu lagi bang, cewek cantik itu lagi, benar-benar udah nunggu depan tenda. Terus Bang Awe udah tidur aja lagi, nggak usah keluar. Mungkin kalau misalkan keluar ya bang, Putri udah hilang malam itu juga tanpa Bang Awe bangun ya bang. Gue nggak bisa tidur bang, karena ngeliat dia ngeri gitu. Pernah kejadian di Kuntilanak, gue ngopi bareng Kuntilanak, ya gue takut gitu lagi, gue tidur bareng Kuntilanak, gue takut lagi gitu kan. Jadi mendingan gue melek sama Oji. Ojinya tidur ternyata. Bener. Akhirnya gue melek di tengah kan. Iya. Gue melek, dia bangun. Jadi gue indikasi gue ngeliat dia berbeda. Kalau orang mau ke toilet misalkan mau pipis atau mau apa, pasti dia bangun, melek dulu, jam berapa ini? Iya. Headlamp mana? Iya. Itu kan? Nyari Headlamp mana? Iya. Baru ditanya kan mau kemana? Mau pipis nih, atau begitu bangun, pengen pipis nih, masih ngomong gitu dong. Iya. Ini mah bangun, set langsung megang buka pintu tenda. Pintu tenda emang kebuka, cuman kelambunya enggak. Kelambunya tuh ditutup lah kelambunya. Cuman pintu layar 2-nya ketutup. Iya. Kebuka. Udah gitu. Udah ngapain nih bang? Put, mau kemana? Keluar bang, itu ada yang manggil. Ya gue ngeliat keluar, ya memang di depan tenda. Cuman gue apa ya? Kan ada Wira di situ, ada Wira. Jadi Wira itu hemuk, kayak hemuk. Bukan tenda, sebelah kiri tenda hemuk. Ini tenda, ini hemuk. Cuman di sini api unggun nih. Iya nggak jauh ya bang. Api unggun. Anak-anak tuh masih ngobrol di sini, di api unggun. Nah ini di sini di belakang anak-anak ke perempuan. Masih ngobrol, anak-anak masih ngobrol. Jadi kayak gitu. Dia bangun. Nah udah terus dia tidur lagi. Dia sadar-sadar udah pagi tuh. Iya, sadar-sadar udah pagi. Terus bingung juga kok tidurnya sama cowok. Iya, sama cowok gitu, sama abang. Ada gua, ada Oji. Iya. Gitu. Gue suruh cewek masuk situ nggak ada yang mau, gue abang aja udah di situ. Ada sikut gitu ya. Jadi Putri bangun pagi. Iya. Putri masak. Terus teman-teman tuh pada bilang, ih Putri cantik banget nih, Putri beda banget. Gue belum bangun bang, karena gue nggak tidur sampai pagi kan, anak rame baru tidur gue.
bangun gue tidur, rencana mau ke Pangrango kan harusnya, cuman kok jam segini belum jalan gitu kan. Nah ternyata harusnya jalan ke Pangrango jam 3 pagi ya kan, planningnya jam 3 pagi karena Putri kayak gitu, teman-teman mutusin nggak jadi jalan gitu kan. Nah gue bangun nih bang, gue buka tenda, Putri masak persis depan tenda. Gue ngeliat beda gitu, beda bang. Putri kan pakai hijab ya Putri harusnya, cuman pas pagi itu pas lagi nggak pakai hijab ya, gitu nggak pakai hijab, masak, Putri lagi masak. Terus gue keluar ya biasa lah, gue ngerokok apa ngobrol. Kaget juga sih bang, aneh gitu ya, senior yang lain tuh ngomong kok Putri cantik ya bangun tidur gini, kenapa gitu, sampai nanya ke temen cewek juga, emang ada yang aneh gitu. Enggak kok enggak, jawabnya gitu, enggak kok enggak Ya, masih pada takut iya gitu. enggak kok enggak, iya sumpah tapi lu cantik banget hari ini, pakai apa, makin bingung kan ditanya pakai apa. Padahal habis kena gitu. hipo, tiba-tiba sakit kan lucu gitu kan gitu. Iya. Nah dan kejadian aneh lagi bang gini, pada saat gue keluar ya gue ngerokok, ada Putri di situ. Terus Putri ngambil air sama si lupa lah, JJ kalau nggak salah JJ. ya adalah sama temen JJ. Iya. Ambil air, terus gue masuk lagi bang ke tenda, rencana mau ganti baju, ganti pakaian lah gitu kan, pakaian dari kemarin belum ganti. Gue masuk ke tenda, gue tutup tenda karena gue mau pakai baju kan, mau ganti pakaian lah gitu. Nah keril gue itu dipakai sama Putri buat bantal, ya gue ambil dong, cuman berat, kayak ada yang nindihin kepala gitu, kayak kan buat bantal. Gue geser dong, sleeping bag gue geser, kok ada isinya, berat, sleeping bag ini berat. Gue buka sleeping bag, dia lagi tidur. Yang lagi masak siapa ya gitu kan, yang ngambil air siapa. Gue nggak jadi, otomatis nggak jadi ganti baju bang, gue tutup lagi tuh sleeping bag, gue keluar, gue ngerokok, diem, gue tanya Putri mana, gue tanya gitu kan, gue nanya sama anak, lagi ngambil air bang, ngomong gitu. iya lagi ngambil air. Ya sudah dong, terus dia datang ucuk buat jerigen, ini Putri, ini dalam siapa? Penasaran dong, gue buka lagi dan gue masuk, udah nggak ada. Jadi gue nggak tahu sebetulnya itu makhluk apa gitu kan. Iya kalau dari air terjun situ sih kan kunti lah ya biasanya, cuman nggak menutup kemungkinan ada makhluk lain, atau mungkin di kandang batu. Nah kandang batu tuh ada bang. Bukan, jadi kisah itu adalah tempat bersandarnya, bukan bersandar ya, tempat menaruh kuda-kuda pasukan. Ya itu gue pernah dengar. Soalnya sempat ngelihat ada prajurit gitu loh, kayak prajurit kayangan Jadi, gimana gitu. Mungkin itu Benar. dayang kali ya, Iya. ya sejenis itulah gitu. Benar. Bukan so tahu, cuman ini maksudnya karena cerita aja, cerita orang ini gue taunya dengar cerita kayak begitu. Betul. Jadi di kandang batu itu tempat naruh kuda sebelum untuk naik ke atas. Jadi mungkin itu pelayan atau apa. Kalau dari kandang batu tuh perempuan. Gitu sih. Tapi alhamdulillah setelah pagi itu, setelah di sleeping bag gue lihat udah nggak ada, belas nggak ada gangguan ya Putih. Iya, Sampai pulang. Cuma pas kita turun langsung ke air terjun itu ya bang. Ya ada sebagian kayak terjun. Itu nggak mau nyamperin ke air terjun itu Putri, nggak tahu kenapa nggak mau bang. Tapi pas teman-teman saudara yang lain pada foto, di belakang air terjunnya itu ada bentukan kayak cewek Gitu. jelas banget itu bang, di belakang mereka Di foto. terjun utama itu yang Ceberem. Oh iya Putri masih nyimpan foto Putri nggak yang pas di puncak abang foto? Iya, itu kayak gue bukan penasaran sih. Ada. Ya udah nanti gini aja, nanti gue tampilin fotonya Putri yang pada saat gue bilang beda, Iya. sama Putri yang kali gitu kan, bisa tahu gitu, oh ini bukan gue gitu kan. Ya pokoknya tolong bantu lah nanti gue. Nah singkat cerita kita pulang ya Put ya. Dalam kondisi kita pulang aman. Ada teman gue salah satu yang ikut di situ gitu kan, yang ikut di pendakian, bilang ke gue setelah beberapa minggu, bilang ke guanya tuh gini, bang gue ke tempat Putri,
gue ngobrol-ngobrol tentang Putri pada saat naik gunung. Ternyata Putri itu dititipin sama pamannya. Titipin tanda kutip ya bang, titipin tanda kutip bahwa mungkin ini titipin apaan Wir, gue bilang titipin sesuatu buat jagain Putri. Yang sampai sekarang Putri pun nggak tahu itu apa, dan nggak tahu juga kalau dititipin gitu. Jadi ternyata pamannya yang merasa kasihan atau merasa ya bisa, wah gue jagain ponakan gue gitu kan. Tapi ternyata bisa jadi itu yang membuat si perempuan itu jadi mendekati si Putri. Karena apa? Si perempuan itu nggak masuk soalnya. Perempuan itu nggak masuk. Bukan dia guardiannya, bukan dia gitu. Bukan. Dan tidak memaksa. Paham nggak bang? Tidak memaksa. Dia tidak membuat seorang Putri ini jadi cedera. Dia tidak membuat seorang Putri ini jadi kenapa-napa. Pokoknya semua jadi kayak normal aja, cuman jadi emang agak sedikit berat. Jadi seolah-olah pengen ngajak tapi dengan cara halus. Kalau ngajak dengan cara halus berarti orang suka kan ibaratnya. Saya sih gitu. Gitu ya. Terus juga bang kayak dapat bayangan gitu ya. Kalau misalkan Putri pada waktu itu keluar tenda, jadi ya udah Putri ikut dia terus jadi salah satu apa ya, kalau misalnya di kerajaan ya kayak gitu. Tapi nggak disiksa kan, rata-rata ada ya yang Putri nggak tanya tuh gajinya berapa gitu. Gajinya berapa? Soalnya kan ada beberapa cerita kisah yang hilang gitu ya kan. Kalau masuk ke dunia mereka ini. Iya, masuk ke dunia lain itu rata-rata malah kayak diperbudak lah ya ibaratnya gitu bang. Tapi kalau itu enggak, malah kayak dilayani. Terus ibaratnya bener apa kata abang, kayak orang suka gitu. Itu dispesialin mungkin ya. Gitulah. Ya teman-teman, pendakiannya ya sampai segitu sih ceritanya. Gue rasa sih mungkin nggak terlalu menakutkan buat orang yang tidak merasakan. Iya benar. Tapi di sisi itu gue melihat makhluk tercantik di dunia mungkin pada saat itu. Gede. Di dunia bang, beneran. Ini masya Allah. Yang ngalahin cuma istri gue doang. Iya. Betul. Jadi ibaratnya gini, kok bisa ya dia suka kayak gitu kan, suka ke Putri. Ini menurut kacamata gue aja nih bang Epe. Bukan Putri kan perempuan gitu kan, kok perempuan juga yang suka gitu ya Pak. Jadi akhirnya gue berpikir lagi setelah kawan gue cerita, oh jangan-jangan yang dititipin itu mungkin sosok laki-laki atau apa buat jagain Putri. Iya mungkin. Ternyata si laki-laki ini disukai oleh perempuan itu. Itu agak sedikit penasaran, setelah kejadian itu di rumah masih sering ngeliat yang itu nggak, yang si kebaya ini? Gue rasa kalau ingat mah nangis ya. Tadi juga sempat cerita buat teman abang itu, nangis loh. Nangis. Kebayang sampai sekarang, sampai kebayang. Bang Epe, pokoknya. Saya boleh tanya nih buat Bang Epe, kalau nyeritain Bang Uyu nangis nggak? Ya nggak mungkin gua. Sejenis itu bang. Oke, siap. Ya. Jadi ibaratnya mungkin teman-teman kalau ngelihat cerita yang 3 hari di Pangrango sama Bang Uyu, sama almarhum, kondisinya gitu. Kalau kita punya sesuatu yang diingat di satu tempat dan ngena banget, udah pasti sakitnya tuh sampai berasa banget lah, motor sopret. Ya, jadi memori tuh udah memori habis terkuras secara tenaga gitu ya, secara juga habis terkuras. Berisik banget motor. Iya masih sore. Ya jadi poinnya adalah kalau mengingat segala sesuatu tentang kejadian atau apa yang pernah dialami di gunung itu berat sih, khususnya pada saat kita menjalani sesuatunya itu ketemu dengan hantu atau sosok hal-hal gaib. Kalau kita mengingat itu udah pasti kekuras energi kita bang. Apalagi kita coba ngulang pemikiran kita, ngulang habis lah, kita lemas gitu kan. Ini aja pusing bang rasanya. Pusing, sakit gitu kan. Jadi ya kalau bisa sih jangan terlalu
dipikirkan terlalu jauh, biarin aja. Jadi poin pentingnya atau pesan dari kita ya, lagi-lagi buat dari kita lah ya Bang ya, bukan dari orang pintar sih, sebetulnya dari kita aja yang ada di sini. Iya, naik gunung tuh satu poin pentingnya ya tertib. Kedua, jiwa korsa penting Bang. Bayangin Bang, kalau misalkan pada saat Putri kejadiannya sakit dan ya udah, yang naik, yang gue stay di gitu. sini. Apa tahu kita kejadiannya kayak apa? Iya. Atau Putrinya turun, emang tahu turunnya kemana? Tim juga pecah kan? Tim kepecah, tanggung jawab makin lebar. Iya, jadi nggak solid gitu. Iya. Jadi poin penting yang kalian mungkin kita nggak garis bawahin adalah ya sudah, kalau naik semua, turun semua. Mungkin kalimat yang ringan di cerita ini. Iya, benar. Tapi poin dasarnya adalah itu sih, Bang. Bayangkan kalau itu terpisah. Apa yang terjadi sama Putri, apa yang terjadi sama teman-teman di atas, kita nggak akan pernah tahu gitu. Jadi bersyukurlah di saat itu mengambil posisi atau mengambil keputusan yang benar bahwa untuk tetap satu tim mau naik bareng atau turun bareng. Betul. Itu sih Bang poinnya. Ya teman-teman, cukup itu kali ya ceritanya. Cukup Bang. Cukup ya Putri. Nanti lagi. Makin pusing soalnya. Berat Putri, kasihan, jadi Berat banget ya. jadi disudahin cepet-cepet aja karena Sampai sekarang juga sih Bang nggak mau lewat situ ya, lewat jalur Cibodas. nggak mau. Dapat tilas nggak mau nih. nanti kita napok tilas Bang. Ya teman-teman, terima kasih sudah stay tune di channel Sama We Adventure. Jangan lupa kalau kalian memang suka dan mau support channel Sama We Adventure, bisa klik subscribe-nya. Kalau emang kalian suka juga ceritanya, bisa share-share juga ke teman-teman atau saudara-saudara kalian. Ya, buat yang di Indonesia, buat yang di luar Indonesia, selalu sehat selalu, ya kan? Jaga kesehatan, mudah-mudahan banyak rezeki. Amin. Oke, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.